Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa, bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 26 Oktober 2021, kita ada semua karena hanya anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, tidak putus-putusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak kekasih-kekasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita. Dan pagi hari ini kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 75 ayatnya yang pertama. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 75 ayatnya yang pertama. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. Kristus memerdekakan manusia dari perhambaan dosa dan menjadikan mereka sebagai para hambanya. Kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus berkati. Seorang hamba dalam pribadi yang tidak berhak melakukan keinginannya sendiri, sebab seluruh hidupnya telah menjadi milik dari tuannya. Oleh karena itu, ia wajib untuk melakukan kehendak tuannya. Hal seperti itulah yang kita alami di dalam hidup ini. Sebelum menjadi pengikut Kristus, semua kita adalah hamba dosa. Kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa, sebab hidup kita telah terikat oleh kuasa dosa. Namun, sesudah menjadi pengikut Kristus, maka kita wajib untuk hidup guna melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dari hamba dosa kita beralih menjadi hamba Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, bahwasannya dengan menjadi seorang pengikut Kristus, maka terjadilah perubahan tentang siapa yang menjadi Tuhan kita. Itulah
yang dikemukakan di dalam 1 Korintus pasal 7. Di situ Rasul Paulus menulis bahwa kita telah dibeli secara lunas oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ingat, kita sudah ditebus. Sehingga dengan demikian kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Sebab telah dibebaskan oleh Yesus dari kuasa dosa untuk menjadi miliknya. Dengan demikian, maka kita sekarang telah menjadi hamba dari Kristus. Artinya, kita tidak boleh lagi hidup untuk melayani dosa atau yang diistilahkan oleh Paulus sebagai janganlah kamu menjadi hamba manusia, dan kita wajib untuk melakukan kehendak Tuhan. Singkat kata, sebagai pengikut Tuhan, maka bukan lagi dosa, namun Kristuslah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Kristus, bela firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa saudara dan saya telah dibebaskan dari dosa. Keterikatan kita dari dosa telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan hidupnya, dengan kematiannya. Oleh sebab itu, saudara harus ingat, status kita adalah hamba Tuhan. Status kita bebas dari dosa. Dan yang paling utama, saudara harus pahami bahwa nilai hidup saudara adalah senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus menghargai dan menghormati anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa mohon tuntunan Allah Roh Kudus. Mengucap syukur atas apa yang telah kita dengar dari firman-Nya, dan biarlah kita hidup untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus memimpin kita setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu, yaitu di dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib, Engkau telah memerdekakan diri kami dari perbudakan dosa. Hidup kami bukan lagi hamba dari dosa, namun telah menjadi milik-Mu, yaitu sebagai hamba-Mu. Oleh karena itu, sebaliknya dari hidup untuk melayani dosa, kami sadar bahwa diri kami haruslah hidup untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, ampunilah diri kami. Apabila tak jarang kami masih juga mengabaikan perintah-perintah-Mu dan hidup menurut kehendak kami sendiri, hidup menurut kedagingan-kedagingan kami. Ampuni kami ya Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan merendahkan diri kami dalam kerendahan hati. Kami mohon kemurahan-Mu agar Engkau melalui Roh-Mu berkenan untuk senantiasa menjaga diri kami dari kesesatan. Tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Supaya dengan demikian kami dapat hidup sebagai hamba kebenaran dan menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada.
sertailah kami dan mampukanlah diri kami untuk mengerjakan tugas dan kewajiban kami pada hari ini di dalam keberhasilan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau terlalu sangat baik kepada kami. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi tangan-Mu yang berlubang paku itu tetap menuntun kami ke dalam kebenaran, ke dalam keberhasilan, ke dalam kehidupan yang kekal. Kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah. Pagi hari ini hamba tetap berdoa mengucap syukur kepada seluruh keluarga-warga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu tercurah bagi mereka. Ampuni dosa dan salah yang mereka perbuat. Dan biarlah ya Tuhan, tuntun kami ke dalam kebenaran-Mu, agar hidup kami berkenan, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong kami dalam segala keterbatasan kami. Hanya Engkaulah pengharapan hidup kami. Dan kami bersandar, kami memiliki masa depan kami yang jelas. Oleh sebab itu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Sebab janji-Mu, kasih setia-Mu, ya dan amin, atas hidup kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada seluruh kehidupan orang tua kami, suami kami, istri kami, anak cucu kami. Bahkan di dalam semua tugas pelayanan pekerjaan kami, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba tetap berdoa untuk beberapa saudara-saudara hamba yang dalam keadaan sakit. Hamba mohon kasih Tuhan tetap menolong mereka. Kasih Tuhan tetap membimbing mereka, membawa mereka oleh kuasa darah anak domba Allah, dan kesembuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa kepada orang tua daripada Saudara Robin Anwar dan istri kekasih Asrini, bagi orang tua mereka, Bapak Johan Anwar yang berada di Jakarta. Hamba mohon kasih Tuhan menolong hamba-Mu Bapak Johan Anwar. Biarlah sakit yang ia derita, hamba cabut keluar. Hamba patahkan semua sistem strateginya. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur menyembuhkan dia sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan itu. Demikian juga hamba berdoa bagi Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan, hamba tetap percaya kasih kuasa-Mu terus menolong dia. Kekuatan-Mu menolong dia. Penghiburan-Mu bersama dengan dia. Pemeliharaan-Mu ada dalam hidupnya. Dan kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu terus bekerja. Kesembuhan terus terjadi bagi Bapak Abraham Tanamal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati istrinya, memberkati anak cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi hidup hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, hamba juga tetap berdoa, mengucap syukur dan terima kasih sebab campur tangan Tuhan bagi saudara kami, Pak Jeffrey Alau. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan pribadinya. Kuasa darah anak domba Allah tetap mengalir dalam kehidupannya. Dan Tuhan, kami percaya proses kesembuhan terus bekerja dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah dan bilur Yesus menyembuhkan hamba-Mu, Pak Jeffrey Alau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan.
Karena kesembuhan terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan juga nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Ronald Manalu. Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu, pimpinan-Mu. Dia boleh tiba di Jakarta dengan baik, dengan selamat, tanpa kurang satu apapun juga. Dan dia boleh berjumpa dengan istri kekasihnya Hana Sidabalok. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu, memberkati mereka dengan sukacita-Mu melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Allah. Kasih setia-Mu nyata kepada mereka. Tuhan, kami ucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini hamba berdoa bagi para hamba-hamba-Mu yang bersama dengan hamba. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Biarlah kasih setia-Mu terus melimpah-limpah kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Tuhan, Engkau yang telah mengangkat dia dari kebinasaan. Engkau yang telah membebaskan dia dari hukuman dosa. Engkau yang telah melepaskan dia sebagai hamba dosa. Dan membawa dia menjadi milik-Mu. Menjadikan dia sebagai hamba Kristus. Tuhan, terima kasih. Biarlah hamba-Mu Ibu Yuliana Tan menghormati, menghargai anugerah-Mu, dan hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu, bagi banyak orang ya Allah. Dan biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya, dan bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan yang terbaik, jasmani rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Tuhan campur tangan bagi hidup hamba-Mu. Tuntun hamba-Mu untuk tetap berjalan di dalam kebenaran sebagai hamba Allah yang telah dibebaskan dari dosa. Biarlah hidup hamba-Mu melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan kehendak apa yang Tuhan mau selaku hamba Allah. Biarlah Tuhan, hamba-Mu Ibu Desi Natalia tunduk dan taat kepada otoritas firman-Mu ya Allah. Tolong Tuhan, agar apa yang telah ia pahami tidak sekedar hanya tahu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupannya, mengaplikasikan dalam hidupnya ya Allah. Sehingga sungguh dia menjadi hamba Allah yang bebas, yang tidak terikat dari keadaan lingkungan, dari keadaan manusia, bahkan dari dosa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, dan spesial bagi kandungannya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan menyertai dia siang dan malam, sehingga dia boleh menghadapi semua kenyataan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu di dalam kebenaran-Mu selaku hamba Kristus, di mana Engkau telah membebaskannya dari semua hukum dosa dan membawa dia masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Kekuatan-Mu menyertai dia, kekuatan-Mu memimpin dia, membimbing dia, melakukan firman-Mu lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, hingga dia boleh menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong apa yang dikerjakan mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, Tuhan memberkati, buat mereka berhasil. Berikan kerendahan hati untuk tetap tersungkur di bawah kaki-Mu ya Allah. Hidup mereka bergantung kepada Engkau. Ampuni dosa dan salah yang mereka perbuat, dan ajar mereka tetap taat setia kepada Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat jasmani rohani melimpah-limpah
atas kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya. Anak-anak mereka diberkati dengan hikmat kepintaran dalam bangku pendidikan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan, terima kasih buat hambamu. Engkau telah menolong dia. Kekuatanmu tetap ada bersama dengan dia. Terima kasih kesembuhan, kekuatan tubuh jasmani, bahkan rohani yang Tuhan berikan kepada dia. Tuntunanmu membawa dia. Karena dia adalah milik engkau yang telah dibebaskan dari hamba dosa. Dan biarlah hidupnya sebagai hamba Kristus. Melakukan semua yang engkau mau ya Allah. Sehingga hidupnya sungguh mempermuliakan ya engkau saja ya Tuhan. Kekuatanmu terus ada dalam hidupnya. Hikmatmu tetap ada dalam hidupnya. Hatimu dan pikiranmu selalu ada dalam hati dan pikirannya. Sehingga hambamu boleh menjadi berkat bagi anak cucu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hidup hambamu. Pakai hambamu Tuhan. Menyatakan isi hatimu. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas hidupnya. Berkat-Mu melimpah atas hidup pekerjaan pelayanan. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam. Gembala jemaat dari Gereja Allah Baik di Rendani. Tuhan memberkati hidup hambamu. Tuhan yang telah memanggil hambamu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba percaya bahwa engkau tetap bertanggung jawab atas seluruh kehidupan hambamu. Berkati pribadinya. Berkati istri kekasihnya, Ibu Betty dan anak-anak. Diberkati mereka. Jasmani dan rohani. Pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka siang dan malam. Dan apa yang mereka kerjakan. Spesial di dalam pelayanan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan untuk kesehatan daripada hambamu. Bapak Pendeta Arwam. Tuhan, kekuatan darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuhnya. Dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kesembuhan terus terjadi bagi hambamu Bapak Niko Arwam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah atas mereka. Dan berkat-Mu mereka terima dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur ya Allah. Pagi hari ini semua boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan bersyukur. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan turut campur tangan bagi hidup mereka pribadi, keluarga rumah tangga, semua pelayanan pekerjaan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami mempermuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas semua hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 pagi. Sekali lagi, terima kasih. Tetap taat dan setia. Ingat, status kita adalah status sebagai hamba Kristus. Bebas dari dosa dan nilai hidup kita senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Biarlah setiap kita tetap menghargai, menghormati anugerahnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap disiplin protokol, andalkan Kristus dan hidup sebagai hamba kebebasan, hamba yang merdeka. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.